Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK telah melakukan audit terhadap proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Ia mengatakan, kemarin juga ada, hasil audit BPK juga ada. Ia menyampaikan bahwa audit terhadap JIS akan dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta. Bahkan ia juga meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPPK, Inspektorat sama kita minta BPKP. Ehwal kapan audit akan dilakukan, Heru Budi belum mengungkapkannya. Ya, nanti kita lihat. Sebelumnya, anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menilai usul pembentukan panitia khusus alias pansus untuk mengungkap masalah di Jakarta International Stadium tidak tepat. Ia menyarankan masalah ini diperiksa oleh institusi lain. Lebih baik diaudit BPK, BPKP, KPK, dan Kejaksaan. Menurut politikus PDIP itu, kalaupun membentuk DPRD DKI Jakarta membentuk pansus JIS, maka harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan niat kerja membenahi Jakarta. Gilbert enggan menjelaskan maksud pernyataannya secara gamblang, namun ia menyarankan audit yang dilakukan oleh 4 lembaga di atas untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya terjadi di JIS. Artinya ada kualitas bangunan yang tidak memenuhi unsur safety di sana. Bayangkan kalau itu di lantai yang kedua, kita tahu kan dua tingkat gitu di level 2. Kalau sampai terjatuh dari atas, maka akan terjadi kecelakaan yang mungkin bisa fatal, bisa berat tapi tidak mungkin ringan karena tingginya cukup lumayan itu. Sesudah dibatalkan oleh FIFA karena faktor safety juga, pintunya hanya satu keluar masuk, sedangkan Kanjuruhan aja bisa tragedi. Maka kemudian makin kelihatan begitu, ada apa kok dari awal, karena waktu di Komisi B sebenarnya yakin dan sangat percaya diri mengatakan bahwa ini sudah memenuhi standar dunia, bla 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 segala macam lah, semuanya di atas nilai 8, mungkin hampir 10 kali nilai yang disodorkan ke kita, dan kita melihat secara teknis dia mengatakan demikian karena kita juga tidak punya data apa yang akan terjadi. Kalau dikatakan tadi perencanaannya baik, kalau baik hasilnya tidak begini, justru ini perencanaannya tidak baik. Kalau dikatakan DPRD gagal mengawasi, dari awal kan saya sudah protes bahwa ini begini harus diperbaiki, tetapi PKS yang membela kan, jadi jangan dikatakan DPRD yang gagal mengawasi. Kita bersuara kencang kok di DPRD, tapi PKS kan tidak mau. Tetap begitu, sudah kita demi kompromi untuk kebaikan, ya sudah kita tidak mau konflik di dalam Komisi B begitu. Nah kemudian masalah perencanaan ini memang ini sangat fatal, saya kira, bahwa direncanakan tanpa ada parkiran di dalam, tetapi transportasi publik ke sana tidak disediakan yang cukup. Karena memang waktu awal pun itu kendaraan ke sana itu menjadi ada karena ada event yang dikerjakan oleh Bung Anies. Lalu kemudian semua transportasi publik diarahkan ke sana. Lalu kemudian tidak terlihat adanya masalah kemampuan daya angkut penumpang untuk menonton di JIS. Sekarang sesudah itu tidak ada, baru terasa bahwa kemudian waktu itu dilakukan oleh daya masyarakat, terasa betul bahwa tidak ada transportasi, artinya perencanaannya tidak benar. Tidak hanya Gilbert, William Aditya Sarana dari PSI juga mendukung inisiatif pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merenovasi sejumlah fasilitas JIS. Pasalnya, JIS menjadi opsi stadion penyelenggaraan Piala Dunia U17. William mendorong audit pembangunan yang tidak terencana pada JIS karena telah menghabiskan dana sekitar 4,5 triliun yang 80%-nya diperoleh dari dana pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta lainnya, Gembong Warsono, ia mengatakan usul pembentukan panitia khusus terkait pembangunan Jakarta International Stadium diajukan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta pekan ini. Gembong berharap pansus bisa memberikan polemik soal JIS. Gembong menyebut usulan itu bukan berasal dari komisi, melainkan dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Gembong, pansus perlu diajukan agar polemik pembangunan JIS bisa diselesaikan dengan cara transparan. Melalui pansus, DPRD juga akan mencari tahu apa yang menyebabkan JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir kembali menjadi sorotan lantaran memilih kota Solo menjadi tuan rumah babak semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 2023, yaitu digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Erick Thohir mengatakan, Solo akan menjadi tempat semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 karena kota ini bersejarah, PON pertama digelar ada di sini. Siapa tahu sepak bolanya juga buat sejarah. Dalam kesempatan itu, Erick juga mengatakan,
Seleksi pemain timnas U17 sudah berjalan di 7 kota yang hadir di Jakarta, Bandung, Palembang, Bali, dan Solo. Ada juga yang di Kalimantan dan Banjarmasin. Seleksi berjalan lancar dan dipastikan tidak ada pemain titipan. Karena PSSI ingin memberikan sebesar-besarnya kepada talenta yang ada di Indonesia, serius mempersiapkan tidak hanya untuk U17 tahun ini, tetapi juga untuk U20 pada 2025. Seleksi sudah berjalan di 7 kota. Saya hadir di Jakarta, Solo, Bandung, Palembang, dan Bali. Kemarin ada yang di Kalimantan dan Banjarmasin. Seleksi berjalan lancar dan saya pastikan tidak ada pemain titipan karena kita ingin memberikan sebesar-besarnya kepada talenta yang ada di Indonesia. Kita serius mempersiapkan ini tidak hanya untuk U17 tahun ini, tetapi juga untuk U20 tahun 2020. Karena tidak mungkin kita membentuk tim yang tangguh dengan program yang terus pendek-pendek saja. Jadi anak muda Indonesia kalau dibimbing dan diberi kesempatan dan mereka bangkit, insya Allah ada jalan. Banyak netizen mempertanyakan alasan pemilihan Solo menjadi lokasi semifinal dan final Piala Dunia U17. Hal tersebut dianggap menjadi balas jasa untuk Jokowi. Sementara itu, terkait JIS, Erick Thohir menyampaikan FIFA akan datang ke Indonesia untuk verifikasi stadion yang akan digunakan dalam ajang Piala Dunia U17 pada November mendatang. Salah satunya Jakarta International Stadium. Erick mengatakan semua lapangan akan diverifikasi. Ia sudah mengusulkan 6-8 lapangan. FIFA di akhir bulan ini, infonya tanggal 28, tapi black and white-nya belum. Ia akan datang ke sini untuk mulai melihat data-data yang kemarin kita kirimkan untuk diverifikasi. Erick bilang tidak hanya JIS yang akan diverifikasi, tapi semua lapangan yang akan digunakan untuk ajang Piala Dunia U17. Sebelumnya, Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Syahrial Syarif, menjawab soal infrastruktur Jakarta International Stadium yang dianggap belum layak digunakan sebagai venue Piala Dunia U17. Menurutnya, stadion tersebut sudah 100% siap untuk venue pertandingan sepak bola internasional. Tentu kami menunggu kehadiran FIFA untuk berkoordinasi seperti apa standarisasi yang diharapkan, termasuk tentu stadion. Ya, tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur, lalu keorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tentu FIFA akan meninjau ulang, karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek